Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki hari kedua bulan Ramadan bertepatan dengan tanggal 25 April tahun 2020. Setelah 1 bulan lebih kita berada di rumah saja, semoga kita tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu saya berinisiasi untuk belajar ilmu tauhid, terutama untuk diri saya sendiri. Pada saat ini saya berada di Kelurahan Pangungharjo, Sewon, Bantul. Pada pagi hari ini adalah merupakan hari pertama ngaji online. Oleh karena itu, sebelum kita mengaji, saya akan menyampaikan profil kitab yang akan kita jadikan pegangan untuk kajian ngaji online pada pagi hari ini. Kitab yang akan saya pakai di sini adalah kitab Aqidatul Awam, karya seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Marzuki. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Muhammad Ramadan bin Mansur Al-Makki Al-Marzuki Al-Maliki Al-Husaini Al-Hasani. Jadi nasab beliau itu adalah dari 2 jalur, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Syekh Ahmad Marzuki sendiri lahir di kota Mesir pada tahun 1205 Hijriah, atau kalau dikonversi ke dalam tahun Masehi yaitu tahun 1791 Masehi, dan wafat pada tahun 1281 Hijriah atau 1865 Masehi. Kemudian beliau menulis kitab Aqidatul Awam ini pada tahun 1258 Hijriah. Kitab Aqidatul Awam ini adalah kitab tauhid, ya. Kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, kemudian ada sifat wajib bagi Rasul, ada sifat mustahil bagi Rasul, dan ada sifat jaiz bagi Allah dan bagi Rasul. Kemudian juga ada nama-nama 25 nabi dan sifat-sifat malaikat, nama-nama malaikat dan lain sebagainya. Nah, kitab Aqidatul Awam ini di dalamnya adalah berisi atau berupa nazom, ya, kalam nazom, berupa syair-syair. Ya, kalam nazom itu jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalam nazom itu adalah rangkaian kata yang berbahasa Arab yang kemudian membentuk pola yang sangat indah, ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Wa khususan ila hadrati Syekh al-Mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Marzuki
rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan nazamnya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil isani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Syekh Nazim, Syekh Ahmad Marzuki ya. Selanjutnya saya akan menyebutkan beliau adalah Syekh Nazim. Syekh Nazim itu artinya orang yang menulis kitab ini, yang menulis nazam ini. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Jadi Syekh Nazim ini memulai nazam ini dengan menyebut asma Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi sifatnya Allah Ar-Rahman ini diberikan oleh Allah kepada semua hambanya, baik itu orang muslim atau orang non muslim. Semua mendapatkan sifat kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu orang yang ahli ibadah, orang yang taat, ataupun orang yang sering melakukan maksiat misalnya, tetap mendapatkan sifat rahmannya Allah. Wa birrahimi daimil ihsani, dan juga Syekh Ahmad Marzuki memuji kepada Allah yang memiliki sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah sifat Allah yang akan diberikan khusus untuk orang-orang yang beriman, dan ini diberikannya menurut para ulama adalah nanti di hari akhir. Jadi Ar-Rahim itu hanya maha pengasih dan penyayang kepada orang yang beriman saja. Daimil ihsani, yang kekal kebagusannya, kebaikannya. Kebaikan Allah itu sangat kekal. Walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Kemudian Syekh Ahmad Marzuki memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki sifat al-qadim, yaitu Allah itu dahulu, yang sifatnya itu dahulu, yaitu menurut Imam Halimi al-qadim itu adalah annahu mawjudun alladzi laisa liwujudi ibtidaun. Jadi dahulunya Allah itu tidak ada permulaannya. Al-awwali, kang awal, atau al-awwali yang awal, yang pertama. Sifatnya Allah itu adalah yang pertama, al-awwal. La awwala lahu. Jadi permulaannya Allah itu tidak ada awalnya Allah itu tidak ada permulaannya. La awwala lahu. Al-akhiri, sifatnya Allah yaitu yang tanpa akhir. Al-akhiri, yang tanpa akhir. Al-baqi atau baqi, al-baqi, sifatnya Allah lagi yang kekal,
bila tahawuli, kekekalan Allah itu tidak ada atau tanpa perubahan. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Kemudian Syekh Nazim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar salawat Allah dan salam Allah senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad wahada. Baginda Nabi itu adalah sebaik-baiknya orang yang melakukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alihi wa sahbihi. Semoga rahmat Allah juga tercurahkan kepada sholawat dan salam Allah tercurahkan kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan waman tabi'a, dan orang-orang yang mengikuti Nabi, sabila dinil haqi, yang mengikuti jalan kebenaran, ghairu mubtadi'in, yang tidak melakukan bid'ah. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Kemudian setelah Syekh Nazim membaca bismillah, hamdalah, salawat dan salam, fa'lam biwujubil ma'rifati, maka ketahuilah bahwasannya fa'lam biwujubil ma'rifati, ketahuilah bagi orang-orang mukallaf wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengenal Allah? Yaitu min wajibin lillahi asyrina sifah, dengan mengetahui atau mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, isyrina sifatan, yaitu yang terdiri dari 20 sifat. Jadi menurut Syekh Ahmad Marzuki ini bahwa setiap orang mukallaf, orang mukallaf itu adalah orang yang sudah akil baligh, orang yang sudah baligh dan sudah berakal, itu wajib mengetahui sifat wajib Allah yang 20 ini. Kalau menurut ulama sebetulnya sifat wajib Allah itu banyak, hanya yang wajib diketahui itu hanya ada 20. Ini hukumnya adalah wajib. Jadi kalau tidak kenal dengan sifat-sifat Allah atau tidak tahu sifat wajib Allah yang 20 ini, maka hukumnya adalah dosa. Ini menurut Yai atau Syekh Ahmad Marzuki. Nah, mana sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 20 ini? Diteruskan pada nazam, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Yang pertama, Allah itu adalah memiliki sifat maujudun, wujud. Para ulama mengatakan disebut juga dengan wajibul wujud. Yang pertama, Allah itu ada, wujud itu artinya ada, atau wajibul wujud. Buktinya apa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Buktinya adalah adanya langit dan bumi, alam semesta ini. Semua alam semesta ini bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya alam semesta itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mungkin ya alam semesta ini sudah ada wujud. Nah, tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Oleh karena itu wajibul wujud, wajib adanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adanya alam ini, bumi, langit dan seisinya. Kita menginjak bumi, di bawah langit. Kemudian ada pepohonan, ada matahari, ada bulan dan lain sebagainya. Nah, tentu ini adalah butuh penyebab. Penyebabnya itu apa? Penyebabnya adalah sesuatu yang pasti wujud, pasti adanya. Karena ketiadaan itu tidak nggak boleh menjadi penyebab sesuatu yang sudah ada. Nihilisme, ketiadaan itu menurut ulama la yu'athiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jadi ketiadaan itu
tidak bisa menjadi penyebab apapun, tidak bisa menjadi penyebab sesuatu yang wujud yang sudah ada. Oleh karena itu ulama menyebutnya wajibul wujud. Karena wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud yang absolut atau yang prima, sehingga ulama menyebut wajibul wujud. Nah, ketika kita sudah yakin tauhid kita demikian ya, mengenal sifat wajibul wujud ini dengan bukti adanya alam semesta dan seisinya, maka itu disebut, menurut ulama disebut iman yang sah. Jadi iman yang an ilmin, ilman karena ilmu, tidak hanya sekedar ikut-ikutan ya, itu disebut dengan taklid. Ulama menyebutnya bahwa itu adalah merupakan iman yang sah, yang berdasarkan ilmu. Jadi kita meyakini bahwa keberadaan Allah itu wajibul wujud. Buktinya apa? Adanya alam semesta dan seisinya ini. Wallahu mawjudun qadimun. Sifatnya Allah yang kedua yaitu qadim. Allah itu zat yang disi, atau dalam bahasa Indonesia yang dahulu. Bakin ya, kalau dalam bacaannya itu bakin. Ini ada ya-nya karena lidoruratus syair. Kalau dibaca di luar nazam bacanya bakin. Bakin itu Allah memiliki sifat yang abadi, kekal. Tidak seperti dengan makhluk ya. Kalau makhluk itu ada tidak kekal, ada batas waktunya. Kalau misalnya jatahnya hidup di dunia ini sudah habis, maka ya sudah gitu, meninggal. Tapi Allah itu kekal. Mukhalifun lil khalqi, ya jelas Allah itu mukhalifun lil khalqi, berbeda dengan makhluknya. Mukhalifun lil khalqi atau mukhalafatun lil hawaditsi, Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi kalau manusia ya, kita itu memiliki sifat yang memiliki rusak, tidak abadi, tidak kekal, fana. Kalau Allah itu tidak. Allah itu karena Allah berbeda dengan makhluknya, maka Allah tidak rusak, tidak fana. Allah kekal, baqin, abadi. Mukhalifun lil khalqi, mukhalafatun lil hawadisi. Bil itlaqi, dengan mutlak. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai'. Qaimun ya, qaimun itu adalah Allah, sifatnya Allah berdiri sendiri. Jadi Allah itu tidak butuh pada yang lain, Allah berdiri sendiri. Kalau manusia butuh dengan yang lain. Ghaniyun, sifatnya Allah itu zat yang tidak butuh yang lain. Nah, tadi kalau qaimun itu berdiri sendiri, ghaniyun semugi. Kalau semugi itu maksudnya bahasa Jawanya semugi, artinya adalah tidak butuh pada yang lain. Wahidun, dan Allah juga sifat Allah, sifat wajib bagi Allah yang harus diketahui oleh kita selanjutnya adalah wahid. Wahid itu Allah zat yang satu. Wahayun, dan zat yang hidup. Qadirun, dan Allah sifat wajib bagi Allah itu adalah qadirun, kuasa. Allah Maha Kuasa. Menciptakan langit dan bumi itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Kuasa. Bukti kekuasaan Allah yaitu adanya langit dan bumi serta seisinya, alam semesta ini. Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Muridun, sifatnya Allah adalah selanjutnya zat yang menghendaki. Muridun, Allah itu zat yang menghendaki. Alimun yaitu Allah maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu. Alimun bikulli syai'in, Allah itu mengetahui segala sesuatu. Apapun yang ada di bumi ini Allah itu maha tahu. Itu alimun, sifat wajib bagi Allah. Sami'unil basiru wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar.
Sami'un, Allah zat yang maha mendengar. Basirun, al-basiru, Allah zat yang maha melihat. Wal mutakallimu, dan Allah yang maha berbicara ya, atau berfirman. Tetapi di sini para ulama menerjemahkan juga bahwa mutakallimun itu adalah yang menunjukkan, karena kalamullah itu tidak sama dengan makhluk. Kalamullah itu tidak berupa huruf, juga tidak berupa suara. Kalau manusia berbicara dengan suara, bisa juga dengan huruf. Nah, kalamullah itu tidak berupa huruf dan tidak berupa suara. Maka ulama mengartikan mutakallimun juga bisa disebut atau diartikan yang maha menunjukkan. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Kemudian tadi yang sudah saya bacakan sifat-sifat Allah itu jumlahnya ada 13 ya, yaitu wujud, kemudian qidam, qadimun untuk qidam, baqin, baqo, kekal ya, saya ulang, fallahu mawjudun qadimun baqi, mukhalifun lil khalqi bitlaqi. Jadi sifat wajib pertama bagi Allah itu wujud, qidam, baqo, mukhalafatun lil hawadisi. Wujud itu artinya ada, qidam itu dahulu, kemudian baqo itu kekal, mukhalafatun lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri artinya Allah tidak butuh terhadap makhluk, tidak butuh terhadap apapun. Wahdaniyat, wahdaniyat siwaqo imun ghani wa wahidun wahai wadil muridun alimun bikulli syai'. Allah bersifat wahdaniyat, kemudian kudrat. Wahdaniyat itu artinya Allah zat yang satu, kudrat Allah yang kuasa, iradatun Allah yang kuasa, ilmun Allah yang mengetahui, hayat Allah yang hidup, sama yang mendengar, basor yang melihat, dan kalam yang menunjukkan atau yang berfirman. Nah, dari 13 tadi sisanya itu ada 7 sifat lagi ya, yaitu disebutkan pada nazam faqudratun iradatun sam'un basor hayatunil ilmu kalamun istamar. Jadi yang 13 tadi itu adalah sifat ma'ani, kemudian sisanya yang 7 membentuk isim fa'il saja. Bentuk isim fa'il, jadi sisanya 7 itu ya, jadi kaunu qadiron, dari kudratun jadi kaunu qadiron, kemudian muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Jadi jumlahnya ada 20. Saya ulang lagi. Yang pertama wujud, hidam, baqo, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, setelah itu dari yang ke-14 membentuk isim fa'il. Qadiron Allah zat yang maha kuasa, muridan Allah zat yang menghendaki, aliman Allah zat yang maha mengetahui, hayyan Allah zat yang maha hidup, sami'an Allah zat yang maha mendengar, basiron Allah yang maha melihat, dan mutakalliman zat yang memberi petunjuk. Biasanya sifat wajib bagi Allah ini oleh anak-anak dibacakan dalam bentuk pujian ya, atau syair sebelum dibacakan sebelum sholat di masjid-masjid atau di langgar. Itu Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam,
basiran mutakalliman. Baiklah para ibu, para mbak-mbak, mas-mas, dan juga adik-adik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada ngaji online pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang kitab Aqidatul Awam ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.